Narapidana. Kata ini seringkali memunculkan bayangan kelam, jeruji besi, tembok tinggi, hilangnya kebebasan. Namun, di balik status itu, mereka tetap manusia yang punya potensi untuk berubah. Hukuman memang konsekuensi. Tapi penjara seharusnya bukan hanya soal menghukum. Tujuan pemasyarakatan adalah membina agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Rehabilitasi menjadi kunci penting dalam sistem pemasyarakatan. Ini bukan sekadar memberi keterampilan, tapi juga mengembalikan rasa percaya diri dan harapan. Tanpa rehabilitasi, penjara bisa jadi sekolah kejahatan, tempat dendam tumbuh subur. Pendekatan manusiawi dan konstruktif sangat diperlukan. Banyak narapidana merindukan kesempatan kedua, ingin membuktikan bahwa mereka bisa berubah. Tugas kita adalah membuka pintu kesempatan itu, dengan pengawasan dan bimbingan yang tepat. Memberi ruang untuk bertumbuh adalah investasi sosial jangka panjang. Program rehabilitasi yang baik sangat vital, bukan sekadar mengisi waktu, tapi membentuk karakter. Rehabilitasi memutus mata rantai kriminalitas, membantu narapidana menemukan jalan baru. Dengan begitu, kita menciptakan masyarakat yang lebih aman dan damai. Ini tugas mulia yang harus terus diupayakan bersama. Rehabilitasi bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang masa depan yang lebih baik. Setiap individu layak mendapat kesempatan untuk berubah. Salah satu inovasi rehabilitasi adalah pelibatan narapidana dalam program ketahanan pangan, seperti makan bergizi gratis MBG di lembaga pemasyarakatan. Di sini, narapidana tak hanya jadi konsumen, tapi terlibat aktif, menanam, memanen, mengolah makanan. Ini mengubah paradigma pemasyarakatan di Indonesia. Pendekatan ini membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Narapidana bekerja dan belajar bersama, merasakan hasil jerih payah mereka. Mereka menjadi bagian dari sistem produktif, tak lagi terisolasi. Program ini adalah miniatur masyarakat yang mengajarkan nilai-nilai positif secara nyata. Ketahanan pangan dan MBG bukan sekadar soal makan, tapi menanamkan kemandirian dan kesadaran akan pangan sehat. Dengan terlibat langsung, mereka belajar menghargai proses, makanan, dan diri sendiri. Pendekatan holistik ini menawarkan harapan baru, penjara sebagai tempat persemaian kebaikan. Narapidana bisa diberdayakan, bukan hanya dikendalikan. Program ketahanan pangan menjadi medium efektif untuk perubahan. Dari tempat hukuman, penjara berubah menjadi pusat pembinaan. Ini langkah konkret menuju masa depan yang lebih baik. Upaya ini patut didukung bersama. Kegiatan narapidana dalam program ketahanan pangan sangat beragam dan terstruktur. Di sektor pertanian, mereka belajar teknik bercocok tanam dari persiapan lahan hingga panen. Mereka menanam sayuran, buah, dan tanaman pangan lain, merasakan hasil kerja keras mereka. Beberapa lapas juga mengembangkan budidaya ikan air tawar dari pembuatan kolam hingga panen. Keterampilan ini praktis dan bisa diterapkan setelah bebas. Mereka belajar tentang siklus hidup ikan, kualitas air, dan manajemen pakan. Hasil panen diolah di dapur lapas, di mana narapidana lain dilatih mengelola dapur higienis. Mereka belajar standar kebersihan, teknik memasak, dan penyajian makanan bergizi. Program MBG memastikan makanan bergizi untuk semua warga binaan. Selain keterampilan teknis, mereka juga belajar manajemen perencanaan produksi, pengelolaan stok, distribusi. Ada yang mencatat, mengawasi kualitas, atau mengatur jadwal kerja. Ini melatih kerja tim, tanggung jawab, dan kemampuan organisasi. Keterampilan lunak ini sangat berharga saat mereka kembali ke masyarakat. Inilah bekal hidup yang sesungguhnya. Program ketahanan pangan memberi manfaat besar bagi narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Narapidana memperoleh pengetahuan pertanian, budidaya, dan pentingnya gizi seimbang. Ilmu ini jadi bekal berharga saat mereka bebas nanti. Selain pengetahuan, program ini membentuk karakter, kesabaran, ketelatenan, kedisiplinan, dan kerjasama. Semua kegiatan kelompok menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan menyelesaikan masalah bersama. Program ini juga membuka peluang baru pasca bebas. Keterampilan bertani atau berkebun bisa jadi modal usaha agribisnis. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran. Yang terlatih di dapur bisa jadi juru masak atau membuka usaha kuliner. Sertifikat keahlian memudahkan jalan menuju kemandirian ekonomi. Program ini memberi kail bukan hanya ikan, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Inilah pemberdayaan yang sesungguhnya. Keberhasilan program rehabilitasi butuh monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Perubahan perilaku narapidana tak instan, perlu waktu, pendampingan, dan pengawasan.
Monitoring memastikan program berjalan sesuai rencana dan berdampak positif. Petugas lapas kini berperan sebagai fasilitator dan mentor, bukan sekadar penjaga. Mereka harus membangun hubungan positif dan suportif dengan narapidana. Pemberdayaan narapidana harus berkelanjutan, tak berhenti di satu titik. Setelah menguasai keterampilan, perlu pelatihan lanjutan, kewirausahaan, manajemen keuangan, pemasaran. Tanggung jawab bertahap meningkatkan kepercayaan diri dan komitmen perubahan. Tantangan pasti ada, tapi komitmen dan kemauan belajar bisa mengatasinya. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci. Efektivitas program bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Transformasi ini adalah investasi sosial yang nyata. Perubahan perilaku adalah perjalanan panjang, tak ada jalan pintas. Program ketahanan pangan dan MBG adalah langkah awal positif, tapi hasilnya butuh waktu. Kesabaran dan konsistensi sangat penting, baik bagi narapidana maupun petugas. Program harus dijalankan berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat. Dukungan sumber daya dan pelatihan petugas harus terus ditingkatkan. Kurikulum pembinaan perlu dievaluasi dan disesuaikan. Masyarakat juga berperan penting. Stigma terhadap mantan narapidana masih jadi penghalang. Kesediaan memberi kesempatan kedua adalah ujian bagi kita semua. Harapannya program ini mengurangi risiko dan menciptakan masyarakat lebih aman. Ini tentang membangun manusia Indonesia seutuhnya, berdaya, mandiri dan berkontribusi positif. Semoga program ini terus berkembang dan jadi inspirasi nasional. Bersama, kita bisa wujudkan perubahan nyata.